Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan kami. Saya temannya Mas Anang Megantara. Saya temannya Mas Setio Marwanto. Kali ini kita akan membahas tentang yang ditunggu-tunggu ya. Iya, benar Karena sekali. besok tanggal 13 itu adalah verifikasi berkas bagi yang masuk jalur-jalur tertentu ya Mas ya. Itu Iya, harus dipersiapkan tanggal 13 besok. Itu kali ini kita akan membahas tentang apa saja Mas? akan membahas tentang verifikasi berkas, terus jalur prestasi, terus afirmasi dan jalur perpindahan tugas, Sama apa lagi Mas? dan juga input data khusus lulusan luar DIY atau sebelum tahun 2022. Oh iya, berarti input data itu Mas ya, sekalian ya Mas ya, itu ya Mas ya. Waktunya sama ya Mas ya, bareng Mm-mm. 13. Khusus untuk lulusan luar DIY dan lulusan Sebelum tahun sebelum tahun 2002. 2022. Yuk kita langsung ke slide-nya ya Mas ya, Iya, kita langsung saja nih. biar nggak berlama-lama. Tahap verifikasi berkas mulai tanggal 13 sampai 16 kalau nggak salah ya Mas ya. Yuk, apa aja ini di Apa tahap saja? verifikasi? Nah, kita nanti verifikasinya di halaman PBDB ya, adik-adik, di Mm-mm. website pbdb.jogjaprof.go.id. .id. Nanti tampilannya seperti ini. Iya, seperti itu. Tampilannya seperti ini ya. Nanti ini untuk sebelah kiri ada keterangan tahap verifikasi. Nanti kita akan untuk tanggal 13 akan berputar di sini ya Mas ya. Iya. Sedangkan yang di sisi kanan itu tentang tahap pendaftaran atau tahap Dan seleksi online. Itu iya, besok untuk tanggal 21. sampai 24 Iya, Juni. 21. Jadi sementara untuk tanggal 13 sampai 16 ini kita akan mengeksplor tentang yang sebelah kiri ini ya Mas ya, Iya, untuk verifikasi, tahap verifikasi. verifikasi. Dan selanjutnya Iya, tentang tahap verifikasi. Tahap verifikasi itu khususnya untuk apa Mas? Dikhususkan untuk peserta didik calon yang gimana Mas? iya, untuk tahap verifikasi ini khusus bagi calon peserta didik yang memerlukan layanan. Yang pertama itu, Mas ya. Iya. Pengajuan perubahan data domisili jika data kependudukannya itu bermasalah. Oke. Terus yang kedua yaitu pendataan radius tempat tinggal. Pendataan iya. Terus yang ketiga, verifikasi dokumen jalur afirmasi itu bagi keluarga yang tidak mampu ini. Untuk yang keempat, yaitu penambahan nilai prestasi non akademik. Iya. Oh, prestasi semua dimasukkan di sini ya Mas ya. Iya. Iya. Yang selanjutnya yaitu verifikasi dokumen perpindahan tugas orang tua atau wali. Verifikasi untuk jalur perpindahan tugas. Untuk yang selanjutnya yaitu input data siswa lulusan luar DIY dan lulusan dalam DIY sebelum tahun 2022. Iya, untuk berkas-berkasnya kemarin sudah kami beritahu ya di video sosialisasi Iya, video PPDB sebelumnya. sebelumnya. Nanti jika belum tahu bisa mengikuti linknya di bawah ini ya Mas ya. Linknya Iya. ada di bawah ini. Nanti silakan klik berkas-berkas yang dibutuhkan apa saja. Nanti sudah kami jelaskan. Dan ada catatannya Mas untuk tab Iya, verifikasi ini gimana Mas? bagi yang tidak perlu memerlukan layanan tersebut, tidak perlu masuk aplikasi verifikasi dan tidak perlu membuat akun di tahap verifikasi. Iya, yang tidak memerlukan misalnya apa ya, Perubahan ada perubahan perubahan, ya data domisili itu tidak domisili, usah ya yang tidak perlu itu masuk nggak usah di. masuk dulu, nggak usah masuk atau register ya. Iya. Kita efisien saja. Langsung saja silahkan membuat ajuan di akun di tahap pendaftaran dan seleksi online pada Ya, tanggal 21 sampai 24 Juni. yang tidak ada kepentingan di verifikasi ini langsung nanti tanggal 21 aja ya Mas ya, membuat akun Iya, ajuan akun di tahap pendaftaran dan seleksi online pada tanggal 21 sampai 21. 24 Juni. Dan next. Nah, ini adalah ketika tadi
eh, tahap verifikasi, kita akan masuk, diklik Masuk aplikasi. masuk aplikasi verifikasi ini ya Mas ya, tombol Bagi yang masuk aplikasi verifikasi, nanti akan muncul tayangan seperti ini, layar seperti ini ya Mas ya, layar seperti ini. Nanti untuk pertama kita akan untuk calon peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah DIY, untuk memastikan data kependudukan calon peserta didik yang bersangkutan sesuai dengan pangkalan data database kependudukan 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB online dan tahun 2022 Mas. Jadi yang misalnya kakaknya bermasalah Mm-mm. atau apa NIK-nya NIK. dia itu ada di beberapa kakak double gitu Mas. Double kakak. Iya. Ataupun bagi siswa yang di dalam DIY yang pengen tahu NIK-nya itu tidak bermasalah atau bermasalah, itu kita bisa Silahkan cek. silahkan cek nik ya Dik ya. Iya di. Silahkan cek nik untuk mengetahui oh nik saya itu bermasalah atau enggak, Mm. atau normal enggak gitu ya. Alangkah bagusnya dicek ya Mas ya. Alangkah bagusnya Iya. untuk siswa lulusan dalam domisilinya dalam DIY itu harus cek nik aja Mas. Cek nik dulu. Cek nik, nanti kalau beres ya tinggal selesai gitu aja Mas ya, nggak ada kepentingan, nggak perlu masuk Nggak usah daftar masuk, gitu ya nggak Mas ya. Iya. Tapi kalau yang apa Berkepentingan. berkepentingan nanti bermasalah, kita daftar gitu Mas. Iya. Dan Nah, ini cek cek niknya niknya. ini nanti setelah kita memencet Klik tombol cek nik cek ini nik. warna kuning, kita akan muncul nanti layar seperti ini ya, layar Iya, seperti sangat ini. mudah ini, Mas, ya. Iya, sangat mudah. Dan tata caranya gimana Mas? Iya, tata cara yang pertama yaitu klik tombol cek nik seperti tadi. Terus yang kedua, isikan data sesuai kartu keluarga. Terus yang ketiga, klik tombol cek. Itu Tombol aja. cek ya. Dan catatannya gimana Mas tadi? Ini Khusus bagi calon peserta didik yang berdomisili di dalam DIY berdasarkan data Dukcapil cut off per 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB online tahun 2022. iya, berarti yang setahun terakhir ini enggak dihitung ya Mas ya? Tidak. Tidak. Jadi paling apa ya? Yang digunakan itu setidaknya bulan Juni 2021 sebelumnya ya Mas ya. Kalau setelah Juni 2021 itu tidak dianggap ya Mas ya. Tidak dianggap. Tidak diperhitungkan. Jadi sebelum kakak sebelum bulan Juni 2021 ya Mas ya, yang diperhitungkan ya Mas ya. Iya. Yang 1 tahun sebelum pelaksanaan. 1 tahun sebelum pelaksanaan. Jadi yang mengurus kakak dadaan itu tidak bisa di apa ya, tidak diperhitungkan ya Mas ya, tidak dianggap ya Mas ya, tidak berlaku gitu untuk PPDB online SMA SMK 2022 ini. Dan kita nanti mengisi kakak ya Mas, sesuai kakak ya Mas Iya, ya. sesuai kakak. Jadi harap dipersiapkan kakaknya, Ada nomor kakak juga ini. nomor masalahnya kakak, NIK juga itu ya Mas NIK. ya. Ada Ada ulangi kode ini bisa ini. masukkan kode yang tertera di aplikasi. ya, cek nik digunakan untuk calon peserta didik yang berdomisili di dalam DIY. Nanti kita ngisi nama lengkap sesuai kakak, lalu NIK, NIK itu kalau besok Anda 17 tahun menjadi KTP ya Mas ya, itu ya Mas ya, Iya, NIK. kita siapkan kakak dulu aja. ini. Kakak ya, bisa dilihat di kakak NIK-nya itu. Bisa dilihat di kakak. Nanti ulangi kode, kita langsung klik Klik cek. cek. Oke. Dan next. Selanjutnya, Nah, untuk bila ini nanti bila tadi kalau yang tidak bermasalah oke-oke aja ya Mas ya, nggak perlu daftar gitu ya Mas ya. Nah, sedangkan jika NIK bermasalah itu kemungkinannya apa saja Mas? kemungkinannya yang pertama yaitu NIK inaktif sementara. Inaktif sementara. Terus yang Oke. kedua ada perubahan NIK. Yang Iya. ketiga proses update kakak. Oh, Masih dalam ses proses update. update Oh, kakak. update kakak ya. Mungkin ada perubahan sebelumnya pindah-pindah itu ya Mas ya. Nah ini solusinya gimana? Langkah selanjutnya yaitu calon peserta didik silahkan yang pertama login atau daftar membuat akun di aplikasi verifikasi.
Yang kedua, melakukan pengajuan perubahan data domisili. Perubahan data domisili. Jadi kita harus daftar ya. Nanti tampilannya jika tidak ada bermasalah NIK-nya nanti seperti ini ya. Ya, nanti kalau NIK-nya bermasalah. Nanti keterangannya data NIK tidak ditemukan, Anda dapat melakukan pengajuan perubahan data domisili melalui laman ini. Silahkan login dan melakukan pengajuan perubahan data domisili. Jika belum memiliki akun, silahkan klik daftar ya, klik daftar ini. Dan next ya. Dah, nanti ketika kita daftar atau registrasi, yang perlu disiapkan adalah apa, Mas? NISN. NISN. Jadi iya. adik-adik jangan sampai lupa ya. Dengan Diingat-ingat betul itu buat ASPD kayak kemarin sama untuk kedepannya NISN itu penting ya Mas penting. ya. Selama Penting. masih sekolah itu NISN sangat melekat ya Mas ya. Iya, jangan sampai lupa. Nanti klik daftar. Cuma pendaftarannya cuma masukkan NISN. Nanti ketika sudah masuk kita mengisi form, Mas. Iya, mengisi form. Mengisi form nanti ada nama lengkap sesuai kakak ya Mas ya. Iya, disiapkan. Nama, lalu ada nomor kontak, nomor email. Nanti masukkan username, mau username-nya apa itu bisa buat kata sendiri gitu loh Mas. Oh iya. Sama passwordnya. Diingat-ingat ya. Diingat-ingat ya. Sama nomor HP itu jangan sampai gonta-ganti gitu ya. Gonta-ganti, iya itu penting. Selama PDB diusahakan nomor HP itu yang aktif ya Mas yang ya. Aktif, yang aktif dipakai. GSM-nya maupun online-nya ya Mas ya. Iya, karena nanti dua-duanya. bisa dihubungi lewat apa ya? Lewat online ataupun lewat mungkin SMS dan telepon ya Mas ya. Iya. Jadi jangan cuma yang online saja kartunya, harus yang benar yang aktif, utuh, dua-duanya aktif, gitu fisik ya. secara fisik ya Mas ya. Nanti setelah itu Anda berhasil register, nanti Anda untuk masuk itu login ya Mas ya. Ya, login. Nanti catatannya yang sudah terdaftar tampilannya seperti ini. Anda yang sudah terdaftar silahkan login, masukkan username dan password Anda yang tadi dibuat ya, username dan passwordnya. Iya. Untuk melanjutkan ke halaman berikutnya, username, password, nanti ulangi kode. Iya, itu kita silakan dilihat kodenya di sebelah kiri. Iya. Itu salah satu contoh ya, kodenya Salah itu bisa satu, berubah-ubah. Enggak seperti ini terus. Nanti klik masuk kalau sudah, iya. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Nah, ini contoh namanya Satria, selamat datang Satria Bajaringan. Itu nanti ada beberapa option menu, ada pengajuan surat rekomendasi bagi keluarga tidak mampu atau afirmasi ya Mas ya, berkas-berkas afirmasi nanti dimasukkan di sini. Lalu pengajuan penambahan nilai yang punya prestasi non akademik seperti kemarin ya Mas ya, kriterianya itu nanti dimasukkan di situ juga, diklik. Nanti ada juga pengajuan surat rekomendasi bagi yang siswa yang masuk jalur perpindahan tugas orang tua atau wali ya Mas ya. Iya, selanjutnya yaitu ada juga menu pengajuan perubahan data domisili jika tidak sesuai. Ya tadi ya Mas ya, yang NIK-nya bermasalah nanti langsung masuk ke sini ya Mas ya, yang pengajuan perubahan data domisili itu Mas. Iya, selanjutnya yaitu ada menu lagi input data khusus bagi calon siswa lulusan luar DIY dan lulusan dalam DIY sebelum tahun 2022. Iya, nanti masukkan raport, akreditasi dan lain-lainnya nanti akan kami jelaskan juga. Dan terakhir apa Mas? Yang terakhir yaitu pendataan radius tempat tinggal calon peserta didik bagi calon peserta didik yang tempat tinggalnya berada dalam radius 300 meter dari sekolah. 300 meter dari sekolah. Oh, ini penting ya Mas. Nanti penting, diutamakan 300 meter dari sekolah. Dalam jalur zonasi itu yang lokasinya 300 meter di sekitar sekolahan itu lebih utama ya Mas ya. Iya. Lebih utama, ada prioritasnya. Dan nanti setelah masuk ya, adik-adik Anda lihat di profil Anda terlebih dahulu. Dicocokkan ada yang salah atau enggak ya Mas ya. Iya, itu penting.
data-datanya atau nama atau tadi NIK dan sebagainya tadi sesuai KK tidak gitu Mas. Iya, di profil. Jika beda bisa diubah. Nanti klik profil, klik ubah gitu Mas. Iya, Data-datanya Mm-mm. diubah, profil ubah gitu. Dan kita masuk tadi ya Mas, saya melanjutkan yang NIK yang bermasalah ya Mas ya. Kita masuk di pengajuan perubahan data domisili. Jika tidak sesuai ya Mas ya, kita Iya, klik. coba. Ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini dan tahapannya gimana Mas? Untuk tahapannya, untuk pengajuan perubahan data domisili, yang pertama yaitu isi data dan unggah berkas. Berkasnya yaitu ijazah atau SKL atau kartu pelajar dan KK. Kakak. Yang Oke. selanjutnya yaitu simpan atau kirim form pengajuan. Yang ketiga, pantau status pengajuan. Yang keempat, lihat hasil. Jadi harus selalu memantau ya Mas ya, ini ya. Sering-sering memantau. Sering mantau. Dan hasilnya berupa apa Mas? Hasilnya nanti informasi data kependudukan yang dapat digunakan untuk proses ajuan akun pada tahap selanjutnya. Informasi berupa nama, NIK, nomor KK, dan alamat domisili. Iya. Ada catatannya? Ya, untuk data kependudukan sesuai cut off data Dukcapil 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB online. Iya. Karena PPDB tahun ini itu ya Mas ya dimulai Mulai Juni bulan 2022. Jadi KK itu yang digunakan itu yang berlaku cuma KK yang sebelum bulan Juni tahun 2021 ya Mas ya. Yang Iya, benar. yang 1 setelah tahun. Juni 2021 itu tidak berlaku ya Mas ya KK-nya ya. Iya, heeh. Yang diperhitungkan itu yang KK tahun sebelum bulan Juni tahun 2021 atau 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB online. Iya. Dan nanti hasilnya seperti ini ya Mas ya. Tampilannya jika sudah di pengajuan perubahan nanti seperti ini. Ya, kita lihat. Iya. Status diterima, data yang diajukan tadi misalnya apa ya? Ini Anda memasukkan data ya. Sebentar. Masukkan ini nanti data barunya berupa ini. Untuk proses PDB calon peserta silakan menggunakan data Dukcapil sebagai berikut: nama lengkap, nomor KK, NIK, dan alamat. Nanti setelah mengajukan perubahan data domisili seperti ini ya. Tadi nama, NIK, nomor KK, alamat domisili. Nama, NIK, alamat domisili. Iya, seperti ini. Ya, kita lanjut. Kita lanjut untuk pembahasan yang selanjutnya. Untuk yang lain Mas, yang apa? Afirmasi. Tadi teknik jika apa? Tekniknya ataupun yang perpindahan tugas dan lain-lain ya Mas ya. Perpindahan tugas ataupun di prestasi. Tekniknya kalau yang tidak bermasalah itu kan itu apa? Bukan ngarahnya ke Verifikasi. domisili ya Mas ya. Domisili. Nanti bisa langsung daftar juga sih, akhirnya juga daftar juga sih gitu loh Mas. Ini kan tampilan depannya tadi. Iya. Jika adik-adik mau masuk ke afirmasi ataupun perpindahan tugas ataupun prestasi ataupun input ya Mas ya. Input untuk lulusan luar DIY dan kakaknya bukan DIY kan nggak masuk ke teknik yang lulusan yang domisilinya luar DIY itu Mas, nggak perlu teknik, nanti langsung daftar aja. Langsung daftar aja. Nanti tampilannya seperti tadi Mas ya. Iya, sama. Registranya membutuhkan NISN. Nanti ngisi nama dan sebagainya. Nanti setelah itu login ya Mas ya. Setelah register di ACC nanti masuk ini Mas, login atau masuk ini Mas, klik ya, masuk, klik masuk. Tampilannya seperti tadi ya Mas ya. Tampilannya seperti tadi. Nanti ada 6 option tadi Mas ya. Ketemu 6 option lagi. Sama ya. Iya. Dan sekarang yang kita akan membahas tentang pendataan radius ya Mas ya. Iya, tentang Nanti pendataan kita radius. ini lebih diprioritaskan terutama untuk jalur zonasi ya Mas ya. Iya, benar sekali. Jalur zonasi 300 meter ya Mas 300 ya. meter 300 dari sekolah, meter ya, Mas. dari sekolah. Itu tahapannya gimana Mas? Untuk tahapan pendataan radius yang pertama, isi data dan unggah foto.
Untuk berkasnya ijazah atau SKL atau kartu pelajar, KK, foto tampak depan rumah. Nah, ini harus difoto ini Oh, rumahnya. foto depan rumah ya. Iya. Jangan Yang sampai salah foto rumah orang lain. rumah lain itu ya. Pilih yang lebih bagus gitu, Iya. Mas. Lalu apa lagi, Mas? Yang selanjutnya yaitu simpan atau kirim form pengajuan. Iya. Yang ketiga, pantau status pengajuan. Yang keempat, lihat hasil. Iya. Untuk hasil gimana catatannya? Untuk hasil, informasi bahwa status pengajuan siswa diterima, sehingga nantinya saat seleksi online siswa mendapatkan prioritas diterima di sekolah terdekat. Iya, prioritas ya, Mas ya. Iya, benar Iya. sekali. 300 meter dari sekolah ini ya, Mas ya. Iya, data yang dibutuhkan apa saja sih? Ya, kita lihat ya, Mas ya. Nah, Nah, ini keterangannya bagi calon peserta didik yang tempat tinggalnya berada dalam radius 300 meter dari sekolah. Dan optionnya ada pilih sekolah tujuan, Mas. Sekolah tujuan yang paling dekat 300 meter itu apa? Bisa dua ini, Mas. oh bisa Kalau dua. kalau diapit ya, Mas ya. Kalau diapit dua Kalau sekolah. diapit dua sekolah yang berjajar itu kan pasti bisa dua itu, Mas. Iya. Iya, itu nanti pilih. Lalu alamat siswa sesuai kakak ya, adik-adik. Iya. Sesuai kakak. Lalu jarak rumah ke sekolah. Ini contohnya 200 ini. Nanti cara hitungnya kita perlihatkan ya, Mas ya. Iya, cara hitungnya nanti Cara kita perhitungan di bahas rumah. lebih dalam Lalu lagi. koordinat rumah. Nah, Koordinat rumah nanti berapa koordinatnya, berapa lintang utara, berapa lintang selatan gitu, Mas ya. iya. Itu sama. Oh iya, koordinat rumah ada latitude dan longitude. Longitude. Longitude Iya. dan latitude itu nanti kita bisa mengeceknya di Google Map ya, Mas ya. Nanti kita Iya. beri contoh setelah ini. Lalu unggah Rumah. foto rumah itu ya. Iya, Foto ini rumah. maksimal file berapa nih? Maksimal file 2 mega ya. 2 mega, Mas, itu Mas biasanya. Iya, 2 mega. Iya, Jangan foto. lebih dari 2 mega, nanti tidak bisa diupload ya. Iya. Cara kompresnya bisa dilihat di Di pembahasan kemarin. pembahasan kemarin di sosialisasi kita beritahu juga ya, Mas ya. Mm-mm. Nanti linknya sosialisasi ada di bawah ini ya, Mas ya. Ya di deskripsi ya, Nah, Mas. Ya. gimana cara mengepres atau mengecilkan Mengompres ya. file ya, bisa Iya. PDF, bisa JPG, itu bisa dipres itu. Iya. Bisa dikecilkan, itu ada di pembahasan sebelumnya. Pembahasan Bisa sebelumnya. dicek nanti linknya di bawah ini. Dan kita akan memberikan contoh ya, Mas ya. Iya. Untuk cek ya, Mas Penghitungan ya, penghitungan jarak sama radius jarak sama koordinat ya, Mas ya. Latitude sama longitude. Nah, Iya, sebentar adik-adik, kita akan iya, ini contoh ini tampilan Google Map. tampilan Google Map ya. Sebagai contohnya SMA Negeri 1 Sedayu. Nah, Oh, kita SMA lihat dulu Sedayu. SMA Negeri 1 Sedayu ini radius 300 meter itu sampai mana kira-kira, Mas? Sampai mana? Kita coba dulu ini caranya. Iya, iya. Silahkan Mas. Iya, Akan sebentar ya. diperhatikan oleh Mas Anang Mekantara. Iya, pertama kali kita klik sekolahnya, klik kanan. Contoh SMA Negeri 1 Sedayu SMA ya, Mas Negeri ya. 1 Sedayu. Nah, ini masih. Sebentar. Klik kanan SMA-nya. Nah, kita ukur jarak. Nah, kita ke selatan dulu, Mas. 300 meternya itu sampai mana? Iya, 300 meter. Sampai Nanti mana? tadi apa, Mas? Klik kanan ya, Mas ya? Iya, klik kanan. Misalnya SMA Negeri 1 Sedayu, SMA Negeri klik kanan 1 sana. Sedayu. Jarak. Oh, jarak. Tadi sudah diklik Oh, kanan. sudah di klik kanan ya. Sudah. Sudah. Coba sampai mana ya? Ini 300 meter ke selatan. 300 meter ke selatan. Coba. Masjid Nah. Kamirjo itu, Mas ya. Kami Rejo itu 137. Nah, kita coba lagi tarik, coba. Di ke atasin dulu, Mas. Iya. Iya. Sampai mana ini, Mas, kira-kira? Di atasin dulu, Mas. Terus 300. Ini 250. Nah, ini sekitar 300 meter ini depan Bakmi Jawa Pak Bakmi Dodo. Jawa. Ini utara fotokopi Region, Mas. Itu 300 meter Iya. dari SMA Negeri 1 Sedayu. Nanti bisa dilihat ini nih, Mas ya. Ini Iya, ya ke ukurannya selatan. ya, Mas ya. Sekitar itu. 300 ini tertera di sini. Mm-mm. Tertera di sini. Bisa juga apa?
Iya, memutar. Karena memutar. radius itu sifatnya lingkaran ya Mas. Lingkaran Ya. ya Mas ya. Kita lingkar coba. Kita lingkaran. Mm-mm. Nah, ini nanti memutar Mas. Iya. Ini ya Misalkan ke memutar. barat tuh sampai mana ini ke barat? Ke barat itu sampai, wah ini persawahan itu Mas. Persawahan ini. Persawahan di sini persawahan. Lalu Ke utara. ke timur nih, Oh, Mas ke ya. timur, Ke timur juga persawahan ya Mas ya, 300 itu. Iya, sawah ini. Iya, 300. Oh, ada beberapa rumah ini. Jika ini bisa bisa masuk ini Mas ya. 300 bisa masuk ya Mas ya. Jalan Iya. ini ya Mas ya. Iya, jalan. Iya, memutar. Jadi radius Jalan itu memutar depan gini ya. Jogja Yacht Farm. Memutar Farm gini ini. ya, Dik ya. Iya, utara sampai mana Mas? Utara kita cek. Utara. Ini masih 200. Sebentar, adik-adik. Masih. Masih agak ke utara sedikit. Ini diklik kiri ya Mas ya. Nanti digeret Iya, ya Mas ya. klik aja. Di Ini lebih dari 300 Mas. Ini. Oh, lebih. Diseret ya Mas ya. Iya, Ditekan, diseret diseret. Oh, ini. Di sini ya Mas ya. 300. Ini 300 ini. Ini. Nah, kira-kira depan angkringan itu loh ya Mas. Tempat angkringan ya, Iya. angkringan ini. Tempat angkringan ini di dalam radius ini lebih diprioritaskan ya Mas ya. Diprioritaskan. Lebih benar sekali. diprioritaskan. Dan untuk tadi apa? Koordinat. Mm-mm. Longitude sama latitude. Iya, nanti tinggal diklik kanan ya Mas ya. Iya, Kalau yang- pakai komputer atau laptop itu diklik kanan ya Mas ya. Iya, heeh. Nanti ini min 7 80 titik 80. Kalau yang min itu 198. latitude ya Mas ya. Iya. Iya, kalau iya, yang Mas. enggak ada minnya itu longitude. Iya, itu nanti Sangat- diklik kanan ya Mas ya. Mm-mm. Diklik kanan. Alamat rumahnya ya Mas ya ini. Iya, sama alamat rumah. Misalnya contoh ya. Aduh, sebentar. Di reload dulu. Reload dulu, kita bersihkan dulu. Oke. Misalnya mana ini? Rumahnya, nah ini rumahnya di mana ini? Di Misalnya ini ya, contoh ya. Atau Iya. mana? Wahyu Bakpia gitu Mas ya. Nah, contohnya ini. Nah, ini tinggal klik kanan ya Mas Klik ya. kanan saja. Kalau pakai komputer atau laptop klik kanan nanti ada petunjuknya di sini. Pakai HP juga bisa nih Mas sebenarnya. Pakai HP juga bisa. Iya. Pakai HP juga bisa. Dan apa? Nanti acuannya itu untuk pengukuran radius ini kita memakai surat keputusan Kepala Dinas Dikpora DIY nomor 1511 Kepka garing 2022 tentang SOP PPDB daring atau online SMA SMK Negeri 1 Sedayu tahun pelajaran 2022-2023. Nanti untuk juknisnya ini ya Mas ya. Juknisnya Kepala Dinas Dikpora DIY nomor Iya. 1511 atau 1511 Kepka garing 2022 nanti bisa di-download linknya di bawah ini ya Mas ya. Di deskripsi di bawah Itu ini. lebih lengkap Lebih nanti lengkap. tentang syarat-syaratnya jalur ini itu apa, jalur itu apa, daftarnya prosesnya gimana, nanti mengajukan akun token itu gimana. Itu ya Mas ya. Ada ya Mas ya? Ada. Ada. Seperti tadi itu Kita tampilkan Mas ini. kita tampilkan ya lagi sebentar. Nah, seperti ini. Ini untuk Lampiran keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta tentang titik koordinat SMA Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta. ini tadi kalau ngukur ya 300 meter itu acuan sekolah itu yang dipakai ini kan mungkin sekolahnya luas ya, Iya. ada lapangan sepak bola itu yang pasti yang mana titiknya itu Nah, titiknya yang ngukurnya itu di mana itu di lihatnya di Koordinat ini koordinat ya, Mas? ini yang ada di surat keputusan SK Kepala Dinas Dikpora DIY ya Mas ya. Iya. Sekolah misalnya SMA 1 Sedayu yang mana Mas? SMA Oh, 1 ini ya, Mas, ya. Nah, Ini ya. koordinatnya yang ini. Koordinatnya ini yang ya dipakai sebelah kanan ini ya dipakai. Nanti yang dipakai yang itu. Anda membuat titiknya mengukurnya itu dari koordinat ini ya Mas ya dicek lah nanti di Dicek. Google Map ya. Di copy paste juga Di bisa. copy paste juga bisa supaya nanti langsung ke apa
titik poinnya ya Mas ya. Nanti bisa ngukurnya dari situ ya Mas ya. Kita pakainya ini. Mungkin karena sekolahnya besar itu kan pengaruh juga. Pengaruh, geser sedikit aja titik Cuma koordinatnya 50 bisa. meter kan ngaruh juga ya Mas ya kalau Iya. itu Mas ya. Ya ini acuannya ini ya Mas ya. Acuannya ini. Nanti kami sertakan linknya di Nah, bawah ya Mas ya. nah ini Ini tentang tentang juknis ini, petunjuk teknis, standar operasional prosedur, SOP-nya. Nah, semua ada di sini. iya. Nanti Anda bisa download itu. Dan lanjut ya Mas kita ya Mas ya. Ya, lanjut. Ini tadi setelah Pendataan radius. pendataan radius ya Mas, jarak rumah tahu kan tadi, ini cara hitungnya ya Mas ya. Mm-mm. Nah, koordinatnya juga tahu, latitude dan longitude. Iya, seperti tadi. Iya, Bedanya dan latitude itu ada min-nya. ada minnya, minnya. yang latitude ada minnya ya itu. Iya. Yang longitude Longitude. itu yang plus ya Mas ya. Ya, yang belakang. Yang Biasanya belakang jajar. itu. Oke. Dan Ayo. nanti klik simpan ya Mas ya. Mm-mm. Sudah itu klik simpan. Nah, hasilnya nanti informasi bahwa status pengajuan jika diterima, nanti saat seleksi online siswa dapat mendapatkan prioritas dari Sekolah terdekat. sekolah Sekolah terdekat. terdekat. Nanti silahkan pantau terus ya. Mungkin verifikasinya itu tidak cepat ya Mas ya. Heeh. Karena yang banyak yang mengurus itu mungkin 1 hari 2 hari ke depan ya Mas ya. Itu adik-adik diminta untuk selalu cek setiap saat itu. Sering memantau. Iya. Sering memantau melalui dashboard calon peserta didik ya. Iya. Nanti jika pengajuan ditolak, Anda dapat melakukan revisi atau pengajuan ulang sesuai arahan dari panitia. Nanti ada notifikasinya ya Mas ya. Iya, ada notifikasinya. Misalnya ada yang salah atau yang kurang gitu ya Mas ya. Nanti ada notifikasinya, Anda membenarkan seperti yang tercantum pada alasan penolakan pengajuan yang tertera ya Mas ya nanti. Iya. Iya, nanti Anda dapat benarkan lagi dan mengajukan lagi selama waktu yang dijadwalkan ya Mas ya. Waktu yang dijadwalkan. Oke. Selanjutnya, Selanjutnya apa, kita masuk ke verifikasi berkas afirmasi atau untuk keluarga kurang mampu ya Mas ya. Iya. Iya kurang mampu khususnya. Dan nanti masuknya seperti sama, register, daftar, lalu login, nanti pilih option yang verifikasi, nanti muncul seperti ini ya Mas ya tampilannya. Iya. Dan tahapannya gimana Mas? Untuk tahapan verifikasi afirmasi yang pertama yaitu isi data dan unggah berkas. Berkas yaitu ijazah atau SKL atau kartu pelajar, KK, bukti kepesertaan program penanganan kesejahteraan sosial dari Dinas Sosial, dan surat pernyataan orang tua atau wali. Pernyataan orang tua dan wali. Dan yang perlu diingat-ingat itu ya Mas ya, Bukti. program penanganan kesejahteraan sosial dari Dinsos ya Mas ya. Iya, Itu yang benar diutamakan sekali. ya Yang Mas ya. diutamakan. Yang Yang selanjutnya yaitu simpan atau kirim form pengajuan. Yang ketiga, pantau status pengajuan. Yang keempat, lihat hasil. Lihat hasil. Dan hasilnya berupa surat rekomendasi Jalur afirmasi. jalur afirmasi. Catatannya apa Mas? Catatannya tidak diperkenankan datang ke Dinas Sosial. Ya. Yang selanjutnya yaitu surat keterangan dari RT atau RW desa kecamatan tidak berlaku Mas. Tidak berlaku, diingat-ingat ya. Iya, seperti yang disampaikan kemarin ya Mas ya. Iya, di sosialisasi kemarin ya Mas ya. Surat dari RT, RW, kecamatan, kelurahan itu Iya, tidak ini berlaku. mohon maaf tidak berlaku. Khusus Dinsos ya Mas ya. Iya. Kabupaten kota di provinsi DIY ataupun di luar. Dan nanti tampilannya sebentar. Nanti tampilannya seperti ini ya Mas ya, verifikasinya ya, halamannya, halaman websitenya. Ini verifikasi dokumen jalur afirmasi Kabupaten Sleman. Ini contoh ya Mas ya, Sleman ya Mas ya. Dan nanti unduh surat pernyataan orang tua wali. Nanti ada template-nya ini Mas. Oh iya, ada template-nya. Ada template, nanti tinggal ngisi aja Mas. Tinggal Ini isi. di-download, lalu diisi, nanti di-scan ya Mas ya. Di-scan. Scan di tempat fotokopian itu ya Mas ya. Iya, bisa. Bisa. Ataupun nanti setelah diisi maksudnya
nggak sempat dicetak ya Mas ya, nggak sempat dicetak. Kalau dicetak itu nanti di scan di tempat fotokopian ya Mas ya, Iya. atau difoto bisa ya Mas Difoto ya. juga bisa. Difoto nanti untuk convertnya dalam bentuk PDF itu bisa dilihat mengubah dalam bentuk PDF bisa dilihat di sosialisasi kemarin kami Iya, beritahu, linknya ada di bawah. Caranya gimana? Nanti jika belum sempat di print misalnya download template-nya di Microsoft Word lalu kita isi, kita tinggal ngonvert juga ya Mas ya. Iya, tinggal Ngonvert convert. ke PDF. Nanti caranya ada juga di sosialisasi kemarin. Sosialisasi kemarin kami terangkan, linknya ada di bawah. Dan nanti setelah itu PDF-nya jangan lupa ya Mas ya, file formatnya PDF Iya, 2 mega ya Mas ya. maksimal 2 mega. Besaran 2 mega. Cara kompresnya juga kayak kemarin ya Mas ya. Sudah Kami beritahu, linknya ada disampaikan. di bawah. Dan nanti kita upload sudah ditandatangani orang tua ya Mas ya, surat Iya, pernyataan kita upload atau unggah. Ini unggah. klik Nanti choose klik file. choose file atau pilih file itu. Nanti untuk data kedua yang kita upload adalah bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial atau kabupaten. Nanti bentuknya PDF juga Iya. sebesar 2 mega ya Mas maksimal. Iya, 2 mega ini. Iya, untuk tutorialnya membuat dokumen nanti ada di sini Mas, ada klik di sini itu ada tutorialnya. Jika bingung atau apa itu bisa diklik di sini. Nanti file yang scanan atau bentuk PDF nanti di-upload di choose file ini ya Mas ya. Iya, benar sekali. Dan jangan lupa nanti klik centang kotak ini, diklik Centang itu tanda persetujuan ya Mas. persetujuan, harus benar itu, jangan sampai bohong ya Mas ya. Kalau keliru nanti langsung dikeluarkan ya Mas ya. Ada sanksi. Sanksinya, iya. Dan lalu Klik simpan. Dan untuk contoh program penanganan keluarga tidak mampu yang dilakukan di Dinas Sosial maupun kota adalah sebagai berikut ya. Sebentar. Nah, berikut. Nah, ini contohnya ya Mas ya. Yang di kota ada print out DTKS, PKH. Kemarin juga sudah kami sampaikan. Iya ya, kami Mas. jelaskan ya. Sudah sedikit kami singgung ya Mas. Iya. Nanti jika punya ini ya di-scan ya Mas ya. Di-scan bisa difoto itu dalam bentuk PDF 2 mega. Jika DTKS itu kan itu Mas nggak ada fasilitas cetak Mas. DTKS itu dari apa? Sebentar. Nah, ini DTKS itu bisa diambil dari halaman cekbansos.kemensos.go.id ya. Itu nanti bisa screenshot itu bisa Mas dipakai. Oh iya, screenshot bisa. Screenshot nanti diubah dalam bentuk PDF ya Mas ya. Karena screenshot itu JPG diubah dalam bentuk PDF 2 mega ya. Gitu. Dan nanti adik-adik dimohon untuk selalu memantau juga setiap saat, memantau hasil karena itu tidak langsung serta-merta diverifikasi karena saking banyaknya yang mengupload ya Mas ya, mengakses itu nanti setiap saat dipantau, mungkin bisa 1 hari ke depan atau 2 hari ke depan itu baru diverifikasi gitu ya Mas ya. Dan nanti jika pengajuan ditolak, Anda bisa melakukan revisi atau pengajuan ulang sesuai arahan dari panitia. Nanti ada notifikasinya juga seperti yang tercantum pada alasan penolakan pengajuan. Jadi nanti keterangannya apa, ditolak itu mungkin kebesaran atau apa filenya Mas ya. Nanti kita adik-adik bisa mengajukan lagi gitu loh Mas ya. Selama waktu yang diperbolehkan atau sesuai jadwal ya Mas ya. Sesuai jadwal. Nanti setelah adik-adik dapat hasilnya itu surat rekomendasi, nanti calon peserta didik lulusan dalam DIY adik-adik diminta mengunduh dan mencetak hasil verifikasi berupa surat rekomendasi tadi ya Mas ya, hasilnya. Nanti untuk disimpan dan digunakan untuk masa pendaftaran ulang. Iya. Jika keterima nanti dibawa ketika pendaftaran ulang ya Mas ya.
Pendaftaran ulang untuk calon peserta didik lulusan luar DIY dan lulusan dalam DIY tahun sebelum tahun 2022, nanti soft copy-nya surat rekomendasi itu dilampirkan ketika input Mas, input data. Saat 13 ini juga Mas, waktunya sama ya Mas ya. Waktunya sama. Langsung sudah dapat ini afirmasi hasil surat rekomendasi jalur afirmasi, nanti langsung diubah dalam bentuk JPG, dalam bentuk PDF itu di upload di nanti input data ya Mas ya, khusus lulusan luar DIY dan lulusan sebelum tahun 2022 ya, langsung dipakai itu, dipakai soft copy-nya di waktu yang bersamaan ini Mas ya, 13 sampai 16 ini ya Mas ya. Dan setelah itu kita next ya Mas ya. Iya, selanjutnya apa ini? Untuk penambahan nilai prestasi non akademik, tadi awal-awalnya masih sama ya, register dulu, lalu login. Iya. Nanti ada opsionalnya, kita pilih penambahan prestasi non akademik. Dan untuk kemarin syarat-syaratnya bisa dilihat di sosialisasi kemarin ya Mas ya. Yang berlaku itu apa saja itu sih, yang dianggap itu. Nah, dan tahap-tahapannya gimana Mas? Untuk tahapannya, untuk penambahan nilai prestasi non akademik, yang pertama yaitu isi data dan unggah berkas. Berkasnya meliputi ijazah, SKL, kartu pelajar, KK. Nah, ini bukti prestasi berupa piagam atau sertifikat lomba. Lomba, iya, itu penting ya Mas ya. Iya, yang selanjutnya yaitu simpan atau kirim form pengajuan. Yang ketiga, pantau status pengajuan. Yang keempat, lihat hasil. Hasilnya berupa apa Mas? Untuk hasil yaitu nanti berupa surat rekomendasi penambahan nilai prestasi non akademik yang mencantumkan angka tambahan nilainya. Tambahan nilainya. Nanti tambahan nilainya itu bisa dilihat di Juknis nanti ya Mas ya. Iya. Itu nanti poinnya berapa itu bisa dilihat di Juknis nanti, linknya ada di bawah ini. Juknis surat keputusan SOP untuk BPDB ya. Dan nanti tampilannya website seperti ini ya Mas ya. Iya, seperti itu. Tampilannya website seperti ini. Ini tampilan website untuk verifikasi dokumen penambahan nilai prestasi non akademik. Iya, nanti jangan sampai lupa di scan ya Mas ya, dalam bentuk PDF 2 mega ya Mas ya, maksimal ya Mas ya. Iya, 2 mega. Hanya prestasinya hanya berlaku untuk 4 tahun ke belakang kemarin itu. 4 tahun ke belakang, lalu paling minimal itu prestasi tingkat kabupaten kota ya Mas ya. Iya. Yang berjenjang dan berkaitan dengan kedinasan ya Mas ya. Iya, benar sekali. Untuk luar provinsi DIY itu yang berlaku cuma yang prestasi nasional sama internasional ya Mas ya. Iya, Yang provinsi ke bawah itu tidak diperhitungkan ya Mas ya. Untuk luar DIY itu tidak dianggap. Jika Anda punya kabupaten, prestasi kabupaten atau provinsi itu tidak dianggap. Dan ini kita nanti adik-adik masukkan nama lomba, tanggal piagam, tanggalnya berapa, kategori lomba itu apa, peringkatnya berapa, jumlah peserta yang mengikuti berapa, itu biasanya keterangannya ada ya Mas ya. Lomba. Dan tingkat. Nah, ini di tingkat ini. Tingkatnya apa? Tadi ada catatannya itu Mas ya. Iya. Jika adik-adik punya 5 atau lebih, itu yang dianggap itu yang paling tinggi ya Mas ya. Paling tinggi. Yang paling tinggi misalnya ada kabupaten, provinsi, nasional, yang dipakai yang nasional ya, karena nilainya besar. Nanti adik-adik nguploadnya itu cuma satu ya, satu file ya Mas ya. Satu file aja. Satu sertifikat yang satu sertifikat atau ya, piagam. yang ya kalau bisa yang tinggi ya Mas ya. Yang paling juara lah. Yang paling juara levelnya tingkat nasional atau internasional ya Mas ya kalau punya. Itu. Jangan sampai keliru ya. Jangan sampai keliru, nanti salah memasukkan. Salah memasukkan itu nanti ada nilainya berpengaruh nanti ya, karena beda nilai untuk tingkat kabupaten maupun provinsi maupun nasional ya. Nanti adik-adik setelah itu simpan dan pantau terus ya Mas ya, karena mungkin verifikasinya tidak cepat. Tidak cepat ini. Bisa 1 hari 2 hari. 1 hari 2 hari. Nanti jika pengajuan ditolak, Anda dapat mengajukan revisi atau pengajuan ulang sesuai arahan dari panitia. Mungkin terlalu besar atau apa tidak sesuai dengan sertifikatnya ya Mas ya. Isi datanya itu. Iya. Jadi jangan sampai salah ya. Salah dalam mengisi tanggal misalnya. Itu nanti wah ribet itu nanti kalau salah. Kemarin ada
ada yang ASPD itu ada yang apa tanya, wah itu ngisi tanggalnya salah, itu nggak bisa login itu. Harus konfirmasi ke adminnya itu. Iya. Lama itu. Jangan sampai kalah salah ya adik-adik ya. Nanti alasan penolakan pengajuan itu apa? Itu harus misalnya terlalu besar ya harus dikecilkan. Nanti bisa adik-adik bisa mengajukan lagi ya Mas ya selama waktu yang ditentukan atau sesuai jadwal. Nanti untuk itu ya Mas ya, untuk hasilnya surat rekomendasinya kalau bisa untuk lulusan dalam DIY itu Iya. dicetak ya Mas ya, Dicetak, iya. dicetak untuk nanti dilampirkan di ketika pendaftaran ulang ya Mas ya, Ketika daftar ulang dilampirkan. di sekolah ya Mas masing-masing sekolah ya tujuan itu masing-masing. Mas ya. Untuk luar DIY nanti soft copy-nya itu di convert dalam bentuk PDF ya Mas ya. Nanti dimasukkan ke input data Mas. Dimasukkan ke input Seperti data. afirmasi tadi, hasil rekomendasinya dimasukkan ke input data. Nanti apa untuk digunakan untuk pengolahan ya Mas ya, langsung digunakan. Langsung Iya. digunakan. Langsung digunakan. Oke. Soft copy-nya. Oke, selanjutnya apa Mas PDF. nih yang mau dibahas? Dan selanjutnya adalah jalur verifikasi perpindahan tugas orang tua atau wali. Iya. Kualifikasinya seperti sudah kami jelaskan di sosialisasi kemarin, linknya ada di bawah. Atau bisa dilihat juga di juknisnya ya Mas ya, SOP-nya. Iya. Nanti linknya Benar ada di bawah sekali. juga. Dan tahapannya apa saja Mas? Untuk tahapan verifikasi perpindahan tugas orang tua atau wali, yang pertama yaitu isi data dan unggah berkas. Berkas meliputi ijazah atau SKL atau kartu pelajar KK, surat pindah tugas, dan SK gubernur khusus anak guru ini ya Mas ya. Untuk yang selanjutnya yaitu simpan atau kirim form pengajuan. Yang ketiga, pantau terus pengajuan. Yang keempat, lihat hasil. Lihat hasilnya berupa surat rekomendasi jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Nanti isi data ya Mas ya, Iya. yang data-data yang diperlukan berkas-berkasnya tadi. Nah, tampilannya seperti ini. Nanti tampilannya seperti ini, verifikasi dokumen perpindahan tugas orang tua atau wali ya Mas Iya. ya. Nanti maksimal 2 mega dalam bentuk PDF, semua itu sama ya Mas ya. Iya, sama untuk file-filenya. Iya. Nah, ini untuk anak guru SMA negeri atau SMK negeri. Khusus untuk anak guru SMA atau SMK negeri nanti ada SK khusus ya Mas ya. Iya, khusus ini. Berkasnya berupa data SK tugas dari gubernur ya Mas ya. Iya, SK Iya, SK. Iya. Oh, nanti ada pilihan itu Mas. Pilihan Sebelumnya pilihan guru di mana atau sih anak guru Bapak misalnya orang tuanya guru SMA mana itu bisa dicek ini ya, pilih jawaban ini Mas ya. Pilih jawaban ini, nanti surat SK-nya di bawahnya ini choose file ini ya Mas ya, choose file ini surat keputusan dari pembina kepegawaian yang menyatakan guru tersebut bertugas di sekolah bersangkutan khusus bagi anak guru sekolah SMA negeri dan SMK negeri. Contoh SK gubernur, nanti di choose file atau pilih file ini. Sedangkan untuk pilih jawaban nanti guru SMA mana gitu, Bapak Ibu adik-adik guru SMA mana itu di ini ya Mas ya, di kolom pilih jawaban ini. Nanti jangan lupa dicentang. Itu menandakan bahwa data ini benar, jangan sampai itu ya mereka-reka ya Mas ya. Iya, nanti sanksinya dikeluarkan. Dan nanti setelah itu klik simpan. Sebentar. Klik simpan. Iya, klik simpan. Dan catatannya iya itu ya, surat kedinasan, surat tugas itu. Jangan sampai lupa untuk guru SK gubernur. Dan diharapkan adik-adik selalu memantau hasil verifikasi karena tidak cukup 1 hari. Dan nanti hasilnya ini berupa surat rekomendasi ya Mas ya. Iya. Surat rekomendasi ini nanti bagi lulusan atau domisili dalam DIY nanti dicetak ya Mas ya, nanti dilampirkan ketika daftar ulang di sekolah ya Mas ya. Iya. Datang di sekolah masing-masing jika sudah diterima itu kan daftar ulang. Dan untuk lulusan luar DIY itu soft copy-nya nanti langsung diubah dalam bentuk PDF
sebesar 2 mega. Nanti dimasukkan Maksimal ke 2 input mega. ya Mas ya. Iya. Input data di waktu yang bersamaan dengan verifikasi berkas ini ya Mas ya. Untuk khusus lulusan luar DIY dan sebelum tahun 2022. 22. Oke. Dan selanjutnya apa Mas? input data. Nah, ini untuk input data lulusan luar DIY dan lulusan dalam DIY sebelum tahun 2022. Iya, misalnya tadi kan sudah ngurus perpindahan tugas ya Mas ya. Iya. Dari luar kota ke dalam kota atau luar provinsi ke dalam provinsi DIY ataupun sebagainya ya Mas ya. Sebagainya nanti soft copy-nya jangan lupa dilampirkan dimasukkan di sini ya Mas. Dimasukkan di sini. Lalu apalagi ya? Afirmasi ya Mas ya. Tadi surat rekomendasi afirmasi dimasukkan di sini ya. Dan prestasi ya Mas ya. Prestasi itu jangan lupa soft copy-nya juga dimasukkan di sini. Dan tahap-tahapannya apa Mas? Untuk tahapan yang pertama yaitu isi data dan unggah berkas. Ini berkasnya meliputi ijazah, SKL atau kartu pelajar, KK, rapot, bukti akreditasi dan surat rekomendasi afirmasi atau prestasi plus perpindahan tugas jika ada. Untuk yang selanjutnya itu langsung saja simpan atau kirim form pengajuan. Yang ketiga, pantau status pengajuan. Yang keempat, lihat hasil. Lihat hasil ya. Dan itu apa? Tentang jangan lupa itu ya Mas ya. Jangan lupa disiapkan ya. Banyak loh yang input data untuk khusus lulusan luar DIY sama sebelum ada tahun rapot 2021 juga nih, ada Mas ya. rapot. Dan rapot itu 4 mata pelajaran ya Mas ya. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika dan ilmu pengetahuan alam ya Mas ya. Iya, Ilmu pengetahuan alam. Nanti dari semester 1 sampai semester 5 itu jangan sampai lupa. Dan nanti jangan lupa juga siapkan akreditasi sekolah. Iya. Soft copy-nya. Soft copy-nya. Jika belum memiliki nilai, catatannya ya Mas ya. Ya apa Mas catatannya? Jika belum memiliki nilai angka akreditasi sekolah, silakan menghubungi sekolah asal SMP. Kan akreditasi itu bolak-balik ya Mas ya. Iya. Bolak-balik, yang depan itu nilai akumulatif, yang belakang itu rinciannya itu Mas ya. Rinciannya itu harus kalau minta fotokopi itu bolak-balik ya, bolak-balik juga. Scan-nya nanti juga bolak-balik ya Mas ya. Iya, scan-nya atas bawah Mas. Atas bawah ya. Itu jangan sampai lupa. Jika mungkin adik lupa cuma depannya saja yang di scan, itu nanti adik dapat menghubungi sekolah asal ya Mas ya. Dan meminta surat keterangan akreditasi sekolah yang menyantumkan nilai akreditasi sekolah dalam bentuk huruf dan angka. Atau cek nilai akreditasi sekolah dapat melalui basn.kemdikbud.go.id. Nah, ini untuk cek nilai akreditasi sekolah Anda. Nah, ini jika ada adik lupa ya Mas ya. Lupa cuma yang di scan depannya saja, itu bisa menghubungi sekolah atau menyantumkan nilai akreditasi dalam bentuk huruf atau angka, dapat huruf dan angka. Dapat cek di bansm.kemdikbud.go.id. Iya Mas ya. Dan ini tadi yang data yang dibutuhkan yang perlu diunggah. Iya, ini ada macam-macamnya ya Mas ya. Macam-macamnya. Tadi sudah disampaikan ya Mas. Iya, dan nanti harap selalu dipantau ya Mas ya. Selalu hasilnya. Mantau terus ini setelah. Karena verifikasi itu enggak langsung cek gitu, karena yang setelah daftar kita banyak. Selesai langsung diverifikasi itu. Bisa mungkin 1 hari besoknya itu baru diverifikasi atau mungkin lebih lama lagi itu ya Mas ya. Sebisa mungkin nanti jika ada pengajuan ditolak atau apa segera direvisi ya Mas ya, sama waktu yang diperkenankan atau jadwal yang tertera itu Mas. Harus selalu update. Pulsanya jangan sampai lupa diisi ya Mas ya. Diisi supaya nanti enggak kok rendet atau apa gitu ya. Itu. Dan ini nanti ada 4 tahap ya Mas ya. Iya. 4 tahap untuk masukkan nilai-nilai ada di sini, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA. Semester 1 sampai semester 5 nilai akreditasinya di sini. Contohnya berapa gitu ya Mas ya. Contohnya berapa. Nanti ada 4 tahap ini Mas.
Nanti selanjutnya kalau sudah mengisi ini selanjutnya Iya, silahkan diklik isi. selanjutnya. Yang penting tadi persiapan tadi ya Mas ya, data-data Siapkan yang diperlukan itu berkas-berkasnya itu sudah berkasnya harus siap Anda siapkan dulu baru mengisi. mengisi. Jangan sampai belum siap kok udah ngisi ya Nah, nanti itu terlewatkan. itu Data. nanti malah loadingnya lama ya Mas Iya. ya. Sudah mau ngisi ini berkasnya belum ada itu kan. Mumpung malah bisa repot. masuk mumpung bisa masuk itu langsung kalau bisa sudah cemepak ya Mas ya, sudah Iya, sudah ready. sudah ready supaya langsung jez, masuk gitu. Kadang-kadang kan karena yang akses banyak itu Iya. kemarin admin ngakses itu aja itu Mas sibuk Iya. apanya berat itu Mas, muter-muter itu Mas, enggak masuk-masuk itu Kalau Mas. enggak pilih waktu-waktu luang ya. Pilih catatannya bisa malam hari, tengah malam hari, nah, atau dini hari Mas ya. dini hari itu biasanya. Itu yang jarang orang Mm-mm. jarang peserta itu Mengakses. itu Mas, supaya lancar, nggak terlalu padat itu loh yang mengakses itu. Gitu. Dan ini sudah ya Mas ya. Ya. Jika ada pertanyaan mungkin sebentar. Ya, terima kasih nih Mas ya. Iya. Jika ada pertanyaan bisa komen ya Mas ya di bawah ini Mas ya. Di Nanti komen akan admin bantu jawab. jawab bagi adik-adik supaya lancar ya Mas ya. Iya, benar Enggak sekali. ada kesulitan. Dan tolong dicermati baik-baik, dipersiapkan baik-baik datanya ya Mas ya. Dipersiapkan termasuk maksudnya formatnya PDF harus di bawah 2 mega ya Mas ya. Iya. Filenya apa-apa saja itu disiapkan supaya ketika lancar koneksinya lancar itu sudah siap gitu ya Mas ya. Iya. Tinggal masukkan saja gitu. Soalnya diprediksi karena yang daftar itu banyak, itu loading berat itu untuk mengakses itu nggak bisa langsung masuk gitu ya Mas ya. Mm-mm. Menunggu gitu. Dipersiapkan benar-benar itu. Dan data ini kami dapat dari Dinas Dikpora ya Mas ya. Iya. DIY Iya. yang bertempat di Jalan Cendana 9 Kota Yogyakarta, website www.dikpora.jogjaproof.go.id. Dan nanti segala informasi dapat diakses di Dikpora, tadi web Dikpora ya Mas ya, Iya, di webnya Dikpora, sama web PBDB. PPDB. Iya, kalau dikpora.jogjaproof.go.id. Nanti jika Anda tadi misalnya salah ngisi, tapi kalau bisa jangan ya Mas ya. Iya, Salah jangan. ngisi data. Salah ngisi data nanti Dicermati dulu. konfirmasinya ke situ, tanya jawabnya ke dikpora.jogjaproof.go.id. Nanti harus sama adminnya, itu admin provinsi. Dan data-data lainnya bisa Anda akses di website ppdb.jogjaproof.go.id. Nanti untuk link-linknya yang termasuk itu yang tadi ya Mas ya, sosialisasi, juknis, SOP, nanti kami sertakan lampirkan di bawahnya. di bawah ini deskripsi Link deskripsi. video ini Mas ya. Iya. Ada link-linknya, silahkan klik, silahkan Anda download. Kami permudah ini. Dan apalagi Mas tambahannya? Pastinya nih Mas, yang belum subscribe, Ya. jangan lupa subscribe di channel YouTube Lokagana TV SMA Negeri 1 Sedayu. Iya. Ya, nanti ada banyak konten-konten menarik yang edukasi maupun hiburan ya Mas ya. Iya, dan informasi tentang Informasi PPDB tentang ya PPDB. itu Mas. Dan khusus untuk SMA Negeri 1 Sedayu Mas ya. Iya. Nanti informasinya dapat diakses lebih lengkapnya di website sman1sedayu.sch.id ataupun di Instagram sman@sman1 Sedayu ataupun di YouTube Lokagana ini ya Mas ya. Iya, benar Lokagana sekali. TV. Jadi pastikan follow, subscribe dan nyalakan lonceng supaya update Informasi apa informasi saja. yang kami perbaharui ya Mas ya. Iya. Dan nanti karena ini rekamannya lama ya Mas ya. Iya, 1 benar jam. sekali. Nanti kami bantu. Nanti untuk afirmasi menit keberapa nanti Iya, bisa dilihat di bawah ini ya Mas ya. Di Untuk misalnya kolom komentar. input data itu yang dibutuhkan apa saja, nanti langsung saja menuju ke sini, nggak perlu biar cepat gitu ya biar Mas. cepat. Iya. Dan cukup sekian ya Mas ya. Iya, cukup Semoga sekian. dapat membantu adik-adik Amin. dalam memverifikasi berkas dan input data
ya, tanggal 13 sampai 16 Juni ini. Untuk peserta ASPD lulusan luar DIY, selamat mengikuti tes ya Mas ya, ASPD. Iya, selamat. Tanggal 13 14 juga. Jangan sampai lupa untuk mengurus ini juga, berkas sama input juga ya. Input itu penting ya. Untuk lulusan luar DIY sama sebelum 2020 ini, lulusan sebelum 2022 ini. Tahap Iya. ini penting banget. Iya, benar sekali. Iya, Apalagi Mas kelihatannya sudah komplit ini. sudah. Heeh. Ya dah, menutup ya Mas ya. Iya. Apabila ada salah kata, ucapan maupun penjelasan, Yang kami mohon maaf ya Mas ya. Iya, saya juga mohon maaf ini. Iya. Apa Mas? Iya, cukup sekian ya Mas ya. Iya, cukup sekian dulu. Kami pamit undur diri, semoga membantu Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam apa Mas? Salam literasi. Salam literasi. Literasi ya Mas ya. Iya. See you.